Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Trionika Purginting, NPM 2315010121. Saya dari Prodi PGSD Quality Brastagi. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari masa kurikulum 1947 sampai kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka, dan saya akan memberikan contohnya pada setiap kurikulum. Yang pertama itu adalah kurikulum 1947 dan yaitu Rencana Pelajaran 1947. Latar belakangnya itu baru merdeka pasca kemerdekaan 1945. Ciri-ciri utama dalam kurikulum 1947 ini yaitu penekanan pada pendidikan watak dan kebangsaan. Pembelajaran bersifat akademis dan moral, belum memiliki sistem semester. Contoh fokus pembelajaran pada kurikulum 1947 ini yaitu pendidikan budi pekerti, sejarah Indonesia. Yang kedua itu adalah kurikulum 1952. Rencana pembelajaran terurai. Ciri-ciri pada kurikulum 1952 ini yaitu mata pelajaran lebih rinci, guru diberikan kebebasan menyusun silabus. Contoh pada kurikulum 1952 ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi difokuskan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi nasional. Yang ketiga itu adalah kurikulum 1964. Dalam kurikulum 1964 ini menuju pendidikan dasar nasional. Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan dasar agar siap bekerja. Pembagian bidang studi dalam 5 kelompok: moral, kecerdasan, keterampilan, emosional, dan jasmani. Contohnya kurikulum 1964 ini adalah siswa belajar keterampilan tangan di sekolah dasar seperti menjahit atau berkebun di lingkungan sekolahnya. Yang keempat itu adalah kurikulum 1968 Orde Baru. Ciri-cirinya itu yaitu menekankan pada pembangunan kepribadian dan jasmani. Contohnya itu ada mata pelajaran khusus pendidikan moral Pancasila atau yang bisa disebut atau disingkat dengan PMP. Dan yang kelima itu kurikulum 1975. Ciri utamanya itu adalah evaluasi belajar lebih terinstruktur. Contohnya yaitu adanya satuan pelajaran atau SP dan rumusan tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang keenam itu adalah kurikulum 1984 yang juga disebut dengan kurikulum CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Ciri utamanya yaitu menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Contohnya itu yaitu siswa diminta berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Ciri utamanya yaitu sistem semester sudah dimulai dari kurikulum 1994 ini. Banyak muatan belajar, waktu belajar juga padat dalam kurikulum tersebut. Contohnya yaitu siswa belajar semua mata pelajaran setiap hari seperti IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan muatan lokal. Yang kedelapan itu kurikulum 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Ciri utamanya itu yaitu berbasis kompetensi dasar, contohnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh dalam kurikulum 2024 ini yaitu siswa dinilai tidak hanya dari ujiannya saja, tapi juga sikap dan proyek dalam hasil siswa tersebut. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau juga bisa disebut dengan
KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ciri-ciri utama dalam KTSP yaitu sekolah diberi kewenangan menyusun sesuai dengan kondisi daerah. Contohnya dalam kurikulum KTSP tahun 2006 yaitu sekolah di daerah pesisir bisa menambahkan muatan lokal seperti pendidikan di kelautan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ke-10 itu adalah kurikulum 2013 atau dengan disebut K13. Ciri-ciri utama dalam kurikulum 2013 ini yaitu penilaian berbasis sikap, pengetahuan, serta keterampilan, pembelajaran tematik integratif untuk anak SD. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka yang kita gunakan pada saat ini. Ciri-ciri utama dalam kurikulum merdeka yaitu fleksibel, berpusat pada murid, dan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau PS. Contoh dalam kurikulum merdeka ini yaitu siswa melakukan proyek seperti gaya hidup berkelanjutan dan membuat kampanye lingkungan di sekolah. Jadi sekian dari hasil presentasi saya dalam sejarah perkembangan yang ada di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai dengan tahun ini, yaitu yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Jadi pada masa ke masa ada banyak 11 kurikulum yang ada di Indonesia yang sudah kita jalani dan sudah kita laksanakan. Sekian dari hasil presentasi saya dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.